Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di ZNU Channel. Makna tumpeng dalam kehidupan manusia, khususnya orang Jawa. Tumpeng atau buceng mendapatkan tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat Jawa, tidak disajikan dan digunakan sembarangan untuk keperluan sehari-hari. Dalam budaya Jawa, tumpeng biasa kita temui sebagai sajian utama dalam acara-acara syukuran, kenduri, selamatan ataupun upacara-upacara adat tertentu seperti peringatan 1 Muharram atau 1 Suro. Penyajiannya pun bervariasi. Nasi yang digunakan bisa menggunakan nasi putih biasa, nasi gurih, ketan ataupun nasi kuning. Secara umum, sajian nasi tumpeng diidentikan dengan olahan nasi kuning berbentuk kerucut dengan nasi putih di atasnya serta disajikan di atas tampah, wadah bundar tradisional dari anyaman bambu, dan dialasi daun pisang. Berdasarkan sejarah asalnya, nasi tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para sanghyang atau arwah leluhur, nenek moyang. Kepercayaan ini bergeser saat masyarakat dipengaruhi budaya Hindu. Nasi tumpeng dibuat kerucut untuk meniru bentuk gunung, tempat bersemayam dewa-dewi. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, budaya nasi tumpeng ini kemudian diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa. Tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa, yakni, Tumapaking Panguripan Tumindak Lempeng Tumuju Pangeran, yang artinya, tertatanya hidup, berjalan lurus kepada Tuhan. Selain itu kata tumpeng juga bermakna, yen metu kudu mempeng, yang artinya, jika keluar harus semangat. Sedangkan buceng sendiri merupakan singkatan dari, nyebuto sing kenceng, giat berdoa dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Menurut cerita dari para sesepuh, tumpeng atau buceng merupakan sajian dalam tradisi orang Jawa yang penuh dengan kandungan nilai moral dan filosofi hidup. Pada setiap bagian dari piranti-pirantinya, tumpeng atau buceng memiliki makna sebagai perwujudan rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Jika diuraikan satu persatu, sajian tumpeng sendiri memiliki kajian makna yang sangat mendalam, yang menunjukkan betapa tingginya tradisi peradaban nenek moyang kita dalam mengenali Tuhannya. Nasi tumpeng disajikan dengan 7 macam lauk pauk. Angka 7 atau dalam bahasa Jawa berarti pitu dan dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. 1. Nasi yang dibentuk kerucut dimaknai sebagai simbol untuk selalu berserah diri kepada Tuhan serta menaruh harapan agar selalu hidup sejahtera. Selain makna dibalik akronim buceng dan tumpeng, bentuk kerucut dan nasi kuning dengan nasi putih di bagian atasnya. Warna kuning melambangkan rasa wening atau kehusyukan, sedangkan warna putih hati yang putih bersih dalam berdoa. 2. Ayam ingkung atau ayam yang dimasak utuh dengan bumbu kuning atau kunir dan diberi areh, kaldu santan yang kental, yang menjadi simbol menyembah Tuhan dengan khusyuk, manekung, dengan hati yang tenang, wening. Di mana ketenangan hati dicapai dengan mengendalikan diri dan sabar, rasa. Dalam penyembelihannya, pemilihan ayam jago juga mempunyai makna menghindari sifat-sifat buruk ayam jago, antara lain, sombong, congkak, kalau berbicara selalu menyela dan merasa tahu, menang, benar sendiri, berkokok, tidak setia dan tidak perhatian kepada anak istri. 3. Ikan lele. Zaman dahulu ikan yang disajikan ikan lele. Ikan lele memiliki makna ketabahan, keuletan dalam hidup dan sanggup hidup dalam situasi ekonomi yang paling bawah sekalipun. Karakter ikan lele sendiri adalah tahan hidup di air yang tidak mengalir dan di dasar sungai. 4. Ikan teri. Lauk lain yang disajikan adalah ikan teri. Ikan ini biasanya digoreng dengan atau tanpa tepung. Ikan teri selalu hidup bergerombol. Filosofi yang dapat diambil, sebagai contoh dari kebersamaan dan kerukunan. 5. Telur rebus. Nasi tumpeng dilengkapi dengan telur rebus utuh. Telur direbus pindang, bukan di dadar atau mata sapi, dan disajikan utuh dengan kulitnya, jadi tidak dipotong sehingga untuk memakannya harus dikupas terlebih dahulu. Piwulang Jawa mengajarkan, tata, titi, titis dan tatas, yang berarti etos kerja yang baik, adalah kerja yang terencana, teliti, tepat perhitungan, dan diselesaikan dengan tuntas. Telur juga menjadi simbol jika manusia diciptakan dengan fitrah yang sama. Yang membedakan nantinya hanyalah ketakwaan dan tingkah lakunya. 6. Sayur urap. Pelengkap lainnya adalah sayur urap. Sayuran yang digunakan antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, taoge, kluih dengan bumbu sambal parutan kelapa atau urap dan lain-lain.
Seperti halnya pelengkap lainnya, sayur-sayuran ini juga mengandung simbol-simbol penting, antara lain. Kangkung berarti jinangkung yang berarti pelindung, bayam berarti ayam tentrem. Tauge atau cambah yang berarti tumbuh, kacang panjang berarti pemikiran yang jauh ke depan, bawang merah melambangkan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang baik buruknya. Cabai merah di ujung tumpeng merupakan simbol dilah atau api yang memberikan penerangan atau tauladan yang bermanfaat bagi orang lain. Kluih berarti linuih atau mempunyai kelebihan dibanding lainnya, bumbu urap berarti urip, hidup atau mampu menghidupi, menafkahi, keluarga. 7. Sambal goreng. Sambal goreng biasanya terbuat dari tahu, kentang dan tempe dan ditumis dengan bumbu. Bahan-bahan yang dirajang menjadi potongan-potongan kecil bermakna gotong royong dan guyup rukun dalam bermasyarakat. Dalam acara kenduri atau selamatan, pemotongan tumpeng selalu dilakukan di bagian atas tumpeng. Hal ini mempunyai makna agar maksud pemangku hajat akan tercapai dengan hasil yang paling baik. Potongan tumpeng biasanya diberikan pada seseorang yang dianggap paling istimewa atau yang dihormati sebagai ungkapan rasa hormat dan sayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.